Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan 3 kajian bahasa yang sebenarnya sangat dasar bagi para pembelajar bahasa, akan tetapi kadang membuat sedikit bingung apa sih perbedaannya, yaitu sintak, semantik, dan pragmatik. Baik, yang pertama adalah sintak. Sintak itu apa? Secara sederhana, sintak itu adalah kajian bahasa yang mengkaji hubungan antar unsur bahasa. Yang dalam hal ini adalah kata, oke? Dan bagaimana mereka tersusun ke dalam struktur yang baik. Itu sintak. Misalnya, kalimat yang baik itu harusnya susunannya seperti apa sih? Oke, itu yang dibahas oleh sintak. Misalnya, subjek, predikat, terus kita bisa tambahkan objek dan keterangan. Oke. Bambang makan bakso. Oke. Sintaksisnya adalah Bambang nomina, terus makan verba, dan bakso itu nomina. Nah, nomina, verba, nomina itu secara sintaksis merupakan struktur kalimat yang baik. Oke, itu seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah semantik. Apa itu semantik? Semantik itu adalah kajian bahasa yang mengkaji, yang membahas tentang hubungan unsur bahasa dengan realitas yang ada di dunia. Oke, hubungan unsur bahasa dengan rujukannya. Oke, bisa berupa benda, bisa berupa non benda. Itu kira-kira seperti itu. Bambang makan bakso. Saya pakai contoh yang sama ya. Nanti untuk membedakan bedanya dengan sintak itu apa, kira-kira seperti itu. Nah, Bambang makan bakso. Tadi sudah kita bahas secara sintaksis itu sudah tepat. Oke, sekarang kita secara semantiknya. Bambang punya rujukan nggak? Punya. Oke. Makan punya rujukan nggak? Punya. Ada aktivitas makan itu ada. Bakso punya rujukan nggak? Ada, bakso itu ada rujukannya. Oke, sebuah makanan yang kemudian diberi nama bakso. Oke. Sekarang secara semantiknya, subjeknya adalah Bambang, dia adalah makhluk hidup. Tentu saja dia bisa melakukan aktivitas makan. Oke, berarti Bambang makan secara semantik itu bisa difahami. Oke. Terus kemudian Bambang makan bakso. Nah, bakso itu adalah objek yang punya rujukannya adalah sebuah makanan yang bernama bakso, dan dia tentu saja bisa dimakan oleh manusia. Maka Bambang makan bakso secara semantik sudah tepat. Akan tetapi, ini yang membedakan sintak dengan semantik. Bisa jadi secara sintaksis itu sudah tepat, tetapi secara semantik itu keliru. Oke, bagaimana itu? Yang secara sintaksis sudah tepat, tetapi secara semantik itu bisa jadi keliru. Misalnya kalau struktur Bambang makan bakso itu kita balik, yaitu bakso makan Bambang. Bakso itu nomina, makan verba, Bambang juga nomina. Jadi secara sintaksis sudah tepat. Nomina, verba, nomina. Oke. Akan tetapi secara semantik ini jelas keliru. Kenapa? Karena bakso itu inanimate. Dia bukan makhluk hidup yang bisa melakukan aktivitas makan. Oke. Sehingga bakso makan itu secara semantik keliru. Nah, itu kira-kira yang membedakan secara jelas antara sintak dengan semantik. Selanjutnya adalah pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik itu kira-kira adalah secara sederhana kajian tentang bahasa dan penggunanya, hubungan antara bahasa dan penggunanya, manusia sebagai penggunanya. Oke, atau bisa juga kita artikan pragmatik itu adalah bahasa dalam penggunaan sehari-hari. Oke. Nah, pragmatik ini agak sedikit problematis karena bisa jadi maksud yang dikomunikasikan itu akan berbeda dengan strukturnya, baik secara sintek maupun secara semantiknya. Saya ambil contoh misalnya, Anda misalnya di sebuah pantai terus menemukan, ini contoh yang sering dipakai, Anda di sebuah pantai terus kemudian menemukan botol
dan di situ ada kertas berisikan pesan temui saya sekarang. Oke. Di situ ada beberapa hal yang problematik. Ya seolah-olah temui saya sekarang. Misalnya itu perintah. Tapi kan di situ menjadi masalah karena ada dua hal. Yang pertama adalah kata saya di situ. Oke, secara rujukannya, secara semantiknya adalah kata ganti orang pertama. Saya itu adalah kata ganti orang pertama. Terus masalah lain apa? Masalah lainnya adalah sekarang, kata sekarang di situ. Sekarang itu loh waktu ini. Nah, kata sekarang ini bisa kita lihat dari perspektif si penulisnya. Kalau penulisnya nulisnya itu kemarin, berarti harusnya bukan hari ini. Tapi kemarin. Tapi kalau kita dilihat dari sudut pandang yang menerima, maka sekarang itu adalah hari ini. Nah, di situ dia tidak akan nyambung kalau kita tidak tahu konteks dari pesan tersebut. Saya itu siapa? Now itu atau sekarang itu dia harus diketahui kapan surat itu ditulis. Kalau tidak diketahui, maka dua masalah itu, siapa itu saya dan apa maksud dari sekarang, itu tidak akan ditemuin, tidak akan bisa difahami. Nah, itu masalah dari pragmatik. Atau misalnya Anda masuk ke warung bakso, terus kemudian Anda sudah pesan dan setelah dicicipi kayaknya kurang asin deh. Terus Anda bertanya kepada abang baksonya, "Bang, ada garam nggak?" "Bang, ada garam nggak?" Itu kalimat tanya strukturnya. Secara sinteks strukturnya itu kalimat tanya. Tetapi apakah kemudian maksud Anda itu hanya bertanya tentang keberadaan garam? Umumnya itu tidak. Umumnya adalah, "Bang, ambilin garam." Itu maksud dari pernyataan, "Bang, punya garam nggak?" atau "Bang, ada garam nggak?" Maksudnya adalah, "Bang, ambilin garam dong. Bang, tolong ambilin garam dong." Nah, dia akan berbeda. Strukturnya kalimat tanya. Tapi yang diinginkan adalah permintaan tolong atau perintah. Itu sangat jauh. Jadi pragmatik ini agak sedikit tricky, agak sedikit problematis karena kita harus mengetahui konteks. Konteks baik tempat maupun waktu dari sebuah ucapan. Demikian, ini hanya dasar-dasarnya saja ya. Ya tentu saja tidak sesederhana itu dalam pembahasannya. Itu nanti unsur-unsurnya ada banyak. Sintek itu seperti apa, semantik itu nanti seperti apa, pragmatik itu juga nanti bagiannya banyak juga. Tapi sebagai dasar ini saya rasa cukup mudah untuk difahami ya.